Kami dari mahasiswa setia Nusantara Samata, Proyek Akuntan semester 4. Di sini kami ingin memaparkan hasil analisis mengenai sektor swasta, yaitu Bank Mega. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sektor swasta yaitu Bank Mega beserta visi dan misi bank tersebut. Bank Mega merupakan salah satu bank swasta nasional di Indonesia yang didirikan pada tahun 1969. Bank ini berada di bawah naungan Citicorp yang memberikan berbagai layanan perbankan seperti tabungan, deposito, kredit, kartu kredit, serta layanan perbankan digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta dunia usaha. Adapun visi dari Bank Mega ialah menjadi kebanggaan bangsa. Visi ini mencerminkan komitmen dari Bank Mega untuk menjadi lembaga keuangan terpercaya dan memberikan kontribusi pada kemajuan Indonesia. Dengan visi dan misi tersebut, Bank Mega terus meningkatkan layanan dan berinovasi untuk menghadapi perkembangan perbankan di dunia modern. Adapun tujuan organisasi dari Bank Mega sebagai berikut. Yang pertama, memberikan layanan perbankan yang berkualitas. Bank Mega bertujuan memberikan layanan dan produk perbankan yang mudah, aman, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua, menciptakan nilai bagi pemegang saham. Bank Mega berupaya meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan kepada pemegang saham. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Mega berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung kegiatan ekonomi. Yang keempat, menerapkan tata kelola yang baik. Bank Mega menjalankan kegiatan usahanya secara transparan, profesional, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir, mengembangkan sumber daya manusia. Bank Mega terus meningkatkan kemampuan dan kualitas karyawan agar dapat bekerja secara profesional. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi Bank Mega. Struktur organisasi Bank Mega menunjukkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pada level tertinggi, terdapat Dewan Komisaris yang berfungsi mengawasi jalannya perusahaan dan didukung oleh beberapa komite. Di bawahnya, Direktur Utama memimpin seluruh kegiatan dan strategi bisnis bank. Operasional perusahaan dijalankan oleh para direktur yang membawahi fungsi treasury dan perbankan internasional, operasional dan teknologi informasi, serta kepatuhan dan pengelolaan sumber daya manusia. Selain itu, terdapat unit manajemen resiko, audit internal, dan investigasi fraud yang berperan menjaga kepatuhan, mengendalikan resiko, serta memastikan tata kelola perusahaan berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada sumber pendanaan. Yang pertama, sumber pendanaan bank menerima uang dari masyarakat dan pemegang saham via tabungan, giro, deposito, modal, dan pinjaman bank lainnya. Setelah itu ada pengumpulan. Dana tersebut masuk dan dikelola oleh Bank Mega. Ketiga, ada penyaluran dana diputar kedua jalur, kredit nasabah dan investasi surat berharga. Yang keempat, pendapatan, menghasilkan total pendapatan dan bunga kredit dan pendapatan investasi. Yang kelima, ada pengurangan, pendapatan dikurangi biaya seperti bunga deposito, gaji, operasional, dan pajak. Keenam, itu hasil akhir, sisa uang setelah dikurangi biaya menjadi laba bersih. Yang terakhir, mengenai laporan keuangan Bank Mega. Yang pertama di sini, bagian neraca. Pada tahun 2025, total aset Bank Mega mencapai 140,828 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 134,915 triliun. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan aset yang didukung oleh kenaikan kredit yang diberikan, penempatan dana pada Bank Indonesia dan bank lain, serta peningkatan kas dan setara kas. Dari sisi pendanaan, total liabilitas tercatat sebesar 115,751 triliun, sedangkan total likuiditas meningkat menjadi 25,76 triliun. Kondisi ini mencerminkan posisi keuangan Bank Mega yang semakin kuat dan stabil. Selanjutnya pada bagian laba rugi. Pada tahun 2025, Bank Mega berhasil membukukan laba bersih sebesar 3,364 triliun, meningkat dari 2,631 triliun pada tahun sebelumnya. Peningkatan laba ini didorong oleh kenaikan pendapatan operasional lainnya, terutama dari keuntungan penjualan efek serta efisiensi beban operasional. Selain itu, total penghasilan konferensif tahun berjalan mencapai 4,946 triliun, yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada bagian arus kas. Pada tahun 2025, Bank Mega menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar 1 triliun. Aktivitas investasi memberikan arus kas bersih positif sebesar 7,912 triliun, terutama berasal dari penjualan aset keuangan. Sementara itu, aktivitas pendanaan mencatat arus kas bersih negatif sebesar 1,513 triliun akibat pembayaran pinjaman dan dividen.
Secara keseluruhan, kas dan setara kas Bank Mega meningkat dari 10,185 triliun pada tahun 2024 menjadi 17,587 triliun pada akhir tahun 2025, yang itu menunjukkan likuiditas perusahaan yang semakin baik. Baik, sekian pemaparan analisis dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.